Di taman yang sunyi, peluh darah mulai jatuh, tanda dimulainya langkah yang rapuh. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Doa tulus merobek kalbu. Oh Juru Selamat, Engkau melangkah ke depan, meninggalkan surga demi kebinasaan kami yang kelam. Minggu pertama ini kami merenung atas cintamu yang tak pernah terkurung. Jalan terjal telah Engkau tatap, meski nyeri merejam, cintamu tetap menetap. Tangan yang akan terpaku nanti kini terangkat, berserah pada takdir ilahi. Kulepas genggaman pada duri yang melukai, kupatahkan belenggu dendam yang mengikat hati. Luka lama yang dulu mengangkaku, kini kusiram dengan air pengampunan tulus. Ajar kami memakai sengsaramu, bukan sekedar kisah, tapi hidup yang baru. Tuhan, inilah langkah awal pertobatan kami, mengingat darah-Mu penembus dosa kami. Salam, selamat pagi. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita sudah memasuki Minggu Sengsara yang pertama dengan tema pengampunan yang membebaskan. Sebagai manusia yang terbatas, tentunya kita tidak luput dari kesalahan di hadapan Tuhan dan jemaat. Namun Kristus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas, sebab diri kita sendiri telah terlebih dahulu diampuni. Karena itu, marilah kita datang dengan hati yang rendah dan mau mengampuni, agar melalui pengampunan itu kita dibebaskan dan dipulihkan. Jemaat Tuhan, saya jemput berdiri. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian. Jemaat kekasih Tuhan, pada Minggu Sengsara pertama ini kita diingatkan tentang Allah
yang bersedia mengampuni orang berdosa seperti kita, sehingga kita pun harus mengampuni orang lain. Karena itu mari kita mendengar nats yang membimbing kita dalam ibadah ini, yang terambil dari Efesus 4 ayat 32, demikian bunyinya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian nats pembimbing. Pengakuan dosa. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita mengakui bahwa di tengah berbagai pergumulan hidup, kita seringkali lebih dikuasai oleh kekhawatiran, kekecewaan, dan keputusasaan daripada oleh iman dan pengharapan kepada Tuhan. Karena itu, dengan kerendahan hati, kami mengaku ketidaksetiaan dan kelemahan kami di hadapan Tuhan. Saat teduh. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kembali kami naikkan puji hormat penuh kasih kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang selalu ada bersama kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Ya Tuhan, ya Allah kami, begitu banyak dosa yang kami perbuat, dosa pikiran, perkataan, perbuatan, tingkah laku, yang telah kami perbuat menyakiti hati sesama kami, terlebih menyakiti hati suci-Mu ya Bapa. Karena itu kami menyerahkan diri kami dan memohon pengampunan daripada-Mu ya Bapa. Ampunilah kami, sucikan kami, dan layakan kami di hadapan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.
Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dalam tunduknya telah mengaku dosa dengan tulus dan ikhlas. Sebab jika kita mengaku segala dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Persembahan pujian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan oleh vokal grup SD Generasi Unggul, 2 lagu berturut-turut.
Jemaat Tuhan terkasih, mari berdiri. Lagu kedua di sana kok. Tes, tes. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari berdiri. Kita membaca Mazmur secara berbalas-balasan
dari Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 14. Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Tidak selalu Ia menuntut. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, sejauh timur dari barat, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, sebab Dia tahu dari apa kita dibentuk. Dipersilakan duduk kembali. Pujian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan berturut-turut. Yang pertama paduan suara Usinda Jemaat Maranatha, dan yang kedua TK Kasih Yobel. Jemaat mempersiapkan bacaan Alkitab dari Injil menurut Matius 18 ayat 21 sampai 35.
di tengah su. Di tengah suke. Shalom Papa Mama, kami dari TK Kasiobel mau mempersembahkan pujian bagi kemuliaan Yesus yang mengasihi kami. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ngajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jemaat terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah. Bacaan terambil dari kitab Matius pasal 18 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Namun sebelum itu, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena atas cinta kasih Tuhan, sehingga Engkau mengumpulkan kami di dalam Ka'bah-Mu. Pada kesempatan ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kosongkanlah hati dan pikiran kami, isilah dengan Roh Kudus-Mu, agar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bagi hamba Tuhan yang Tuhan
pilih untuk memberikan firman bagi kami, Engkau mengurapinya dengan Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah bagi kami, karena kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Bacaan terambil dari kitab Matius 18 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-35. Saya mengajak jemaat untuk berdiri. Matius 18 ayat 21 hingga 35 dalam perikop perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, memelihara dan menghidupi firman itu dalam seluruh hidupnya. Hosiana. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara, opa oma, para orang tua, orang-orang muda, juga anak-anak semua, Salam. Siapa yang suparna rasa dia buat salah, tapi dia diampuni. Son hukum sandia. Siapa yang suparna rasa? Bapak Ibu saudara-saudara, jawaban ini kalau kita jawab dalam hati, kita renungkan dan kita rasa bagaimana
diampuni, kalau kita diampuni, kalau kita salah, itu hati rasa luas. Cokal kotong salah baru kotong pi di itu orang yang kotong bikin salah, kotong togor dia. Dan dia juga jawab baik-baik. Sama kayak kotong sone pernah bikin salah dan dia. Pasti kotong jalan balik belakang dengan sapu dada. Terima kasih Tuhan. Deson marah dan beta. Ada juga yang karena dia pun salah begitu besar, waktu dia diampuni itu dia san bisa beromong apa-apa. Bahkan dia pun air mata bisa jatuh. Karena dia rasa betul dia salah, tapi dia sonde dihukum. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu kalau tahu salah, kalau mengaku salah. Tapi dalam hidup juga ada orang yang son tahu salah. Dia salah, dia son rasa salah. Dia salah juga, tapi dia son mengaku salah. Nah, ini yang mungkin kata-kata di atas kayu salib bilang, Tuhan, Bapa di sorga, ampunilah mereka karena dong son tahu apa yang dong buat. Bapak Mama, kita mengkali dari semua di ini bagian. Salah mas sonde tahu, salah mas sonde rasa. Padahal salah itu buat relasi rusak, relasi retak. Dan kalau mau jadi baik itu butuh maaf, butuh ampun kalau mau jadi baik. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, sekalipun kita butuh maaf, butuh ampun, tapi dalam pengalaman hidup memberi kita gambaran bahwa tidak mudah untuk orang dapat ampun. Sonde gampang juga orang atau kita ini kasih ampun. Kita selalu punya batasan. Kita bilang cukup kali saya, sonde 2 kali. 2 kali nanti lu lihat. Lu belum tahu beta, nah lu coba 2 kali. Kita selalu punya batasan. Ada juga orang yang diampun 1 kali, dia rasa 2 kali pun begitu, 3 kali pun begitu, dan orang bilang ini manusia ini kasih hati mau apa ya? Nah itu kasih hati mau jantung, kasih jantung mau tergantung. Ada batasan. Batasan itu hitungan. 1 kali kok, 2 kali kok, 3 kali. Bapak Ibu Saudara-saudara, persoalan ini juga ditanyakan oleh seorang murid Tuhan Yesus yang dinamakan Petrus. Ketika dalam sebuah perjalanan, dia bertanya juga kepada Tuhan Yesus, sampai berapa kali? Mungkin saja pertanyaan ini datang dari situasi mereka. Karena kalau kita cek teks sebelumnya, itu bicara tentang menasehati sesama saudara. Mungkin saja di antara mereka itu ada ketidakharmonisan. Karena dalam teks sebelumnya itu menasehati sesama saudara, saling menasehati dan saling mengampuni dibutuhkan untuk menjaga keharmonisan dalam persekutuan. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada waktu itu ada pemahaman di antara mereka bahwa jika seorang saudara melakukan dosa atau kesalahan, maka padanya bisa diberi pengampunan 3 kali. Jadi waktu dulu son ada kata bilang, beta kasih lu 1 kali saya, lu lolos 1 kali saya, lu sonde 2 kali. Dulu sonde.
Waktu zaman Tuhan Yesus ada pemahaman pengampunan diberikan sebanyak 3 kali. Pemahaman ini dipengaruhi oleh ajaran para rabi. Cukup 3 kali. Kalau masih buat yang keempat, maka tidak ada lagi pengampunan baginya. Ini kita bisa banding dalam teks-teks perjanjian lama, Amos 1 ayat 3, Ayub 33 ayat 29. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu saja dalam pikiran Petrus, jika seorang dapat melakukan pengampunan kepada orang lain, ketika dia tanya sampai 7 kali kok, waktu dia tanya, Petrus tanya kepada Tuhan Yesus, jika seorang melakukan pengampunan kepada orang lain sebanyak 7 kali, maka tindakan pengampunan itu telah melampaui apa yang diajarkan oleh para rabi. Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak itu saja. Tapi kita juga bisa melihat bahwa angka 7 bagi komunitas Matius, penulis Matius, itu sangat dipengaruhi oleh pandangan Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, angka 7 itu menunjukkan kesempurnaan. Penciptaan, 6 hari, hari ke-7, hari istirahat. 7 kali. 7 kali mengampuni berarti upaya mengampuni yang sungguh-sungguh. Itu upaya mengampuni yang maksimal. Jadi kalau para rabi ajar umat ampuni 3 kali, Petrus merasa bahwa 7 kali mengampuni itu selebih. Lalu bagaimana reaksi Tuhan Yesus ketika Petrus tanya, beta mesti ampuni 7 kali kok kalau satu saudara bikin salah? Jawaban Tuhan Yesus ini bukan 3 kali atau 7 kali, melainkan 70 kali 7. 70 kali 7 tuh saya kali bilang dapat angka 490. Oh, pengampunan karmana tuh 490 kali. Itu pengampunan macam apa? Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Petrus memberi batasan pengampunan dalam angka 7, maka Tuhan Yesus justru melepaskan batasan tersebut dengan ungkapan 70 kali 7. Itu berarti tindakan yang tiada batas. Sebab siapa yang bisa kasih ampun 490 kali? Itu manusia macam apa? Pemberian maaf kepada saudara bagi Tuhan Yesus tidak boleh menjadi tindakan terbatas. Tuhan Yesus tidak meniadakan hukum pengampunan dalam ajaran para rabi Yahudi. Tuhan Yesus justru mempertegas kewajiban agama Yahudi tentang pengampunan melebihi formalitas semata. Pengampunan mesti menjadi laku yang terus-menerus dihidupi. Dan yang menarik di sini, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu merujuk pada tindakan Tuhan Allah yang telah lebih dahulu mengampuni. Dia pun dasar pengampunan tuh, Tuhan Allah telah mengampuni umatnya, demikian juga umatnya harus meneruskan pengampunan itu bagi saudara yang bersalah. Dan tindakan mengampuni dilakukan sebagai kewajiban terhadap Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, untuk memperjelas maksud ajarannya, Tuhan Yesus dia pakai perumpamaan. Ada seorang raja yang adakan perhitungan dengan hambanya. Satu hamba utang kepada dia 100
10.000 talenta. Dengar baik-baik. Satu hamba utang kepada raja 10.000 talenta. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 10.000 talenta artinya 60 juta dinar. Tuhan Yesus pakai ukuran talenta dan dinar. 1 talenta 6.000 dinar, 10.000 talenta 60 juta dinar. 1 talenta upah pekerja harian. Orang kerja 1 hari bayar 1 dinar. Bayar 1 talenta. Maka 60 juta dinar itu angka yang besar. Pekerja itu harus kurang lebih kerja 30 tahun untuk dapat upah 10.000 talenta. Bapak Ibu Saudara-saudara, 10.000 talenta sekali lagi jumlah yang sangat besar dan tidak mungkin dilunasi oleh seorang pekerja dengan kemampuan bekerja yang maksimal. Kurang lebih 30 tahun bekerja. Dan pada waktu itu dalam sistem perbudakan, kalau orang tidak bisa bayar utang, maka dia dan keluarganya dijadikan budak seumur hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara, raja berbelas kasihan. Ketika orang ini memohon, bilang nanti kasih beta waktu, nanti beta kasih lunas. Hati raja ini berbelas kasih. Hati raja yang berbelas kasih melahirkan tindakan yang membebaskan. Dia dibebaskan. 10.000 talenta utang gas bebas. Ketika dia memohon pengampunan dan hati raja berbelas kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara, ingat sekali lagi, pengampunan terjadi bukan karena usaha memohon saja, tapi ada hati raja yang berbelas kasih. Sebab tanpa hati belas kasih tidak mungkin. Biar sedikit sonde mungkin dapat lunas, dapat ampun. Dan itu ternyata ironis sekali ketika hamba yang dapat pengampunan atau kelepasan ini, dia dapat pengampunan yang dia utang besar, tapi dia tidak bersedia melakukan hal yang sama kepada orang lain, kepada sesamanya, sesama hamba. Padahal itu hamba tuh utang sedikit di dia, utang kecil. Tindakannya terbalik dengan apa yang telah dia terima dari raja. Raja punya hati berbelas kasih, dia punya hati keras. Dan itu buat raja marah. Itu buat dia dapat hukuman. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, jawaban Tuhan Yesus bagi Petrus ditutup dengan pernyataan bahwa tindakan mengampuni adalah bentuk kesaksian tentang belas kasih Allah. Sekali lagi, tindakan mengampuni adalah bentuk kesaksian tentang belas kasih Allah. Setiap orang yang telah menerima kasih Allah itu mesti melakukan tindakan kasih Allah itu bagi sesama atau siapapun yang melakukan kesalahan. Hari ini kita dapat pengajaran yang luar biasa. Lalu ketika kita sabantar ini pulang di rumah nih, kotong ingat apa? Kotong bawa pulang apa? Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, kasih ampun orang itu, mesti kasih ampun orang itu omong gampang. Betul kok? Betul kok? Kok hanya omong sana. Tapi buat sulit. Kasih ampun orang, omong gampang, buat sulit. Coba pitanya di orang yang dia pernah kasih keluar kata bilang, beta titi batu sampai mati. Betson akan kenal sendia. Coba tanya
saudara bersaudara dong yang beta akan hiki lu bawa pi pengadilan. Sampai mati juga betson akan kenal telus ini sudah lalu. Orang tua kas tinggal kotong, barang sepotong, lu makan sendiri, lu pakai sendiri. Ajar sang lu ini mus hiki selalu sampai pengadilan. Coret dia pun nama sadar daftar. Tak usah pakai kotong pufam, bikin malu-malu. Coba tanya orang yang supernah begitu. Keluarga, pribadi. Tanya sendong. Lepas pengampunan tuh pasti dong bilang omong gampang. Kosong omong karena sonai rasa. Ini hati ini terlalu sakit. Coba tanya. Para istri yang dikhianati oleh suami. Pasti dong jawab bilang, nanti kalau deson ada napas lebor bawa pulang. Ataukah dia bilang, dia pembatas di luar sana, sonde datang. So tanya, omong gampang tapi buat sulit. Orang-orang seperti ini, Bapak Mama semua, firman Tuhan bilang begini. Ini mereka-mereka yang simpan akar pahit, kepahitan. Padahal lepas pengampunan bagi orang lain yang bersalah itu firman Tuhan bagi kita hari ini itu bentuk kesaksian tentang Allah yang belas kasih kepada kita. Itu dasar tindakan lepas pengampunan. Dan kalau kita tahu bahwa semua orang pernah salah termasuk kita, maka itu juga yang mesti kita lakukan, kita teruskan. Hari ini kita memperingati Minggu Sengsara. Pasti ada banyak orang yang hidup baik-baik saja, tapi ada juga kita tidak boleh tutup mata. Ada keluarga, ada saudara yang simpan akar pahit. Mereka mendapat kepahitan, mereka tidak melepaskan, mereka simpan. Sekali lagi kalau kita dapat kelepasan dari Tuhan, kita juga mesti teruskan kelepasan itu bagi orang lain. Jangan simpan kepahitan sebab kita berhutang pengampunan dari Tuhan. Bahwa tidak mudah kita mengaku iya. Bahkan kalau sampai melepas pengampunan itu melepas dengan hati yang hancur. Kalau kasih ampun tuh dengan air mata. Sonde gampang. Tapi kita punya Roh Kudus, minta Roh Kudus untuk menolong. Hanya orang yang rendah hati yang bisa buat begitu. Bapak, Mama, saudara-saudara, kadang-kadang kita tidak bisa melepas pengampunan karena kita pikir kalau kita lepas pengampunan itu tanda kita lemah. Kita lepas pengampunan itu enak bagi dia. Kadang-kadang kita pikir begitu, oh enak bagi dia. Tapi sebenarnya mengampuni itu untuk kebaikan kita sendiri. Itu membebaskan kita. Kita tidak melupakan. Tapi setiap kali memori sakit itu datang, itu tidak merobek kita pun jiwa. Karena kita sudah melepas pengampunan. Jadi baik untuk diri sendiri. Dan itu yang Tuhan mau. Sebab yang membalas tuh Tuhan. Serahkan pada Tuhan. Itu pembalasan itu. Mengampuni itu untuk kita pun diri. Ibarat begini, kita pun hati sakit tuh sama kayak tomat yang busuk. Tiap hari kotong simpan itu tomat yang busuk, tiap hari tambah satu, kotong suhu di atas kepala. Kira-kira jalan berapa lama kok depo air yang busuk tuh sana meleleh kok mengotori kita. Ya kita sendiri yang sakit, kita sendiri yang terluka, kita sendiri yang berbeban.
Tapi begitu kita lepas pengampunan, itu untuk pertama-tama bukan untuk orang yang kita lepas pengampunan, pertama-tama untuk diri. Dan itu kita memutus mata rantai kekerasan yang mungkin saja berulang untuk kebaikan diri kita sendiri. Jadi hari ini kalau ada di antara kita yang kita dapat perlakuan sonde baik, waktu kecil kita dapat perlakuan yang sonde baik, waktu remaja kita dapat perlakuan yang sonde baik, waktu dewasa kita dapat perlakuan yang sonde baik. Tapi lihat hari ini kalau kita masih hidup, kita masih seperti ini, Tuhan telah ampun kita duluan. Tuhan pun sayang terlalu besar. Kalau hari ini juga kita ingat kita pernah salah, kita pernah buat dosa, orang sonde tahu tapi Tuhan tahu, minta ampun di Tuhan. Kenapa? Karena pengampunan yang terbesar itu telah Tuhan Yesus kerjakan. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus bilang ampunilah mereka. Jangan pikir bahwa orang lain sonde tahu. Dong sonde tahu kau lihat beta ini begini gagah, beta begini cantik ini, beta atur diri baik-baik. Hari Minggu beta pegang Alkitab, hari Senin beta pi ibadat wanita, taruh Alkitab, jalan. Hari Selasa beta pimpin, dong percaya beta sebagai kaum bapa, oh beta pimpin ini, beta pimpin itu. Dong boleh sonde tahu. Tapi Bapak Mama tahu dan Tuhan tahu. Karena itu minggu-minggu sengsara ini minggu-minggu pertobatan. Sebagai umat kita dipanggil untuk lihat kita pun diri bertobat. Ini minggu-minggu perenungan di mana kita merenungkan Tuhan begitu baik bagi kita, Tuhan sayang kita dan Dia mau mati bagi kita. Jadi minggu-minggu sengsara bukan kita bikin lomba modeso, lomba, ada banyak lomba yang kalau mau hubungkan dengan minggu sengsara ini tahu dia pemakna apa. Itu orang di jauh sana do yang buat. Maranatha sonde, Kaisaria ju sonde. Karena paham betul minggu sengsara tuh minggu di mana Tuhan lewat gereja kasih kita kesempatan untuk hari ini kita belajar khusus tentang pengampunan. Itu bagi kita yang bersalah, bagi kita juga yang mesti melepas pengampunan. Jadi kita pulang kita ingat yang begitu. Karena sesungguhnya mengampuni itu memulihkan relasi. Relasi dengan Tuhan, relasi dengan manusia. Ada persahabatan kembali, ada persaudaraan sejati. Dan mengampuni itu mesti dengan tulus. Ada yang bilang beta ampun ma. Kalau ampun ma begini ke mana? Ampun ya ampun. Tidak bisa ampun tutup mata dan begini. Banyak kali yang kita bicara itu bukan yang kita hidupi. Karena itu mari kita pulang. Lepas pengampunan karena Tuhan lebih duluan mengampuni kita. Lepas pengampunan sebagai bentuk kesaksian Allah itu mengampuni. Dan sebagai orang percaya, saya melanjutkan tindakan pengampunan. Kalau itu yang dibuat, engkau berjalan sebagai orang-orang yang bebas. Orang-orang yang sekali lagi mendapat perlakuan buruk tetapi tidak membalas dengan perlakuan buruk. Sebab orang bilang begini, kalau orang buat baik, balas dengan baik, itu tabiat manusia. Balas baik dan baik itu tabiat manusia. Kalau balas baik, dia dapat baik tapi dia balas jahat, itu tabiat iblis. Tapi kalau dia dapat
jahat, tapi dia balas dengan baik. Itu tabiat ilahi. Dan sekarang kotong pulang nih mulai pikir-pikir, kotong nih ada di kelompok yang kotong dapat baik, balas dengan baik kok, itu kotong masih manusia. Atau kotong dapat baik, kotong balas dengan jahat, itu tabiat iblis. Kita dipanggil untuk kalau di hidup kita dapat perlakuan buruk, kita balas dengan yang baik, itu tabiat dari Tuhan. Pulanglah dengan pilih. Kita mau jadi anak Tuhan yang bersaksi tentang Tuhan yang baik. Tuhan berkati jemaat sekalian. Amin. Paduan suara perempuan Jemaat Maranatha, dan yang kedua ditutup oleh kor musik El Shaddai Jemaat Kaisarea.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan terkasih, kita hidup dan selamat karena pengampunan Allah. Sebagai orang yang telah dikasihi, mari naikkan syukur dengan mengalaskannya menurut Mazmur 30 ayat 5-6. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Mari kita menyanyikan PKJ nomor 146, bait 1 dan seterusnya. Dalam rumahku
Mari kita berdoa. Ya Bapa yang kami sembah di dalam anak Yesus Kristus, terima kasih untuk setiap pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami. Saat ini persembahan telah dikumpulkan. Tuhan kiranya memberkati setiap persembahan yang diberikan agar dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang akan mengelola agar persembahan ini dapat memuliakan nama Tuhan. Dan ajarlah kami untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan bagimu Bapa. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat semua, kita teduh tenangkan hati kita. Mari kita bersafaat, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu dalam persekutuan yang beribadah. Kami mau membuka isi hati kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik bagi kami. Sebenarnya kami mesti dihukum karena dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan, baik kami sadari maupun tidak kami sadari. Tapi Tuhan Yesus bersedia mengampuni kami dengan jalan datang ke dunia, bahkan menebus kami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan besar yang kami dapat. Terima kasih Tuhan untuk hari ini ketika Engkau mengingatkan kami untuk melanjutkan pengampunan itu dalam hidup kami. Ada orang yang bersalah kepada kami, itu kenyataan. Tapi di atas kenyataan itu, beri diri kami keluasan hati untuk tidak membesarkan kesalahan tersebut, tapi justru kami melepas pengampunan. Kadangkala hati kami tidak menerima, karena iblis selalu menggoda kami bahwa ketika kami melepas pengampunan itu berarti kami lemah, kami kalah. Tapi hari ini kami dididik oleh firman Tuhan bahwa ketika kami melepas pengampunan, kami sedang bersaksi tentang Allah yang berbelas kasih bagi dunia pun bagi kami. Kami tunduk dan memohon, Tuhan berkati semua yang dalam tunduk mereka merasa bahwa mereka diperlakukan tidak adil. Mereka mengalami perlakuan yang buruk. Mereka dihina, mereka dicaci, mereka diabaikan. Kami khusus berdoa bagi mereka. Ya Tuhan, pulihkanlah mereka, arahkanlah pandangan mereka kepada Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bahwa Tuhan Yesus sudah lebih dahuluan mengampuni kami, dan karena itu mereka harus melakukan hal yang sama. Teguhkanlah hati mereka ketika mereka lemah, dampingi mereka dalam upaya-upaya kebaikan. Terima kasih Tuhan,
Ya Tuhan, ya Allah kami, mungkin saat ini kami duduk dan merasa bahwa kami baik-baik saja. Karena itu ya Tuhan, kami mohon untuk semua yang akan pulang ke kehidupan mereka, biarlah firman ini memberkati memberkati mereka semua, jemaat semua, supaya keadaan yang baik-baik saja ini, itu pun keadaan yang Tuhan buka bagi mereka untuk bersaksi dalam kata-kata mereka, dalam tindakan mereka. Mereka bisa memberi nasihat, mereka bisa memberi pendampingan bagi saudara-bersaudara, bagi orang-orang yang mereka tahu mengalami kepahitan dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, hari ini sebagai gereja, kami ada dalam minggu perenungan untuk melepas pengampunan, karena pengampunan yang sesungguhnya, pengampunan yang sejati, membebaskan diri sendiri dari dendam, dari kemarahan, dari kepahitan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, dalam minggu-minggu ke depan kami bersyukur lewat gereja kami dibimbing untuk mengarahkan pikiran, hati dan laku kami untuk merenungkan betapa Tuhan Yesus begitu mengasihi kami sehingga jalan sengsara menjadi jalan pilihannya. Tapi justru karena sengsara bahkan kematiannya, dia ditinggikan, dia diberi nama di atas segala nama, supaya dengan nama Yesus segala lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa bagi jemaat Maranatha. Kami berdoa bagi semua yang beribadah. Mereka datang dari hidup masing-masing, pergumulan masing-masing, sukacita masing-masing. Ada yang datang dengan sukacita, mereka bersyukur, berterima kasih, Tuhan memberi mereka kesembuhan. Ada yang datang dengan bersyukur karena Tuhan memberi umur panjang ketika mereka menemui hari ulang tahun. Tuhan mendampingi rumah tangga mereka ketika mereka menemui hari ulang tahun pernikahan. Ada berbagai bentuk sukacita dan rasa syukur yang dipersembahkan oleh jemaat. Terimalah rasa syukur, terimalah juga persembahan-persembahan yang telah diserahkan dengan hati yang bersukacita. Tapi kami juga tidak lupa untuk mendoakan mereka yang berbeban berat. Ya Tuhan, Engkau mengenal setiap mereka yang tertunduk dalam beban mereka. Terima kasih Tuhan, ketika orang lain menolak untuk menerima saudara bersaudara yang berbeban, Tuhan Yesus memanggil untuk datang kepada Tuhan semua yang letih lesu dan berbeban berat. Terima kasih Tuhan, hanya Engkaulah yang menerima kami apa adanya dalam seluruh keberadaan kami. Karena itu kami membawa pergumulan rumah tangga lewat rumah tangga. Ada yang berbeban oleh karena ekonomi rumah tangga, ada yang berbeban oleh karena anak-anak mereka, ada yang berbeban oleh karena suami atau istri yang dalam hidup tiap-tiap hari mengabaikan tanggung jawab dan kasih setia dalam hidup berumah tangga. Ada yang berbeban dalam relasi dengan teman-teman sekantor atau sekerja. Tuhan, di mana saja jemaat-Mu bekerja dan mencari penghidupan, ketika mereka ada dalam beban hidup, Tuhan, tolonglah mereka, dampingi mereka, kuatkan mereka, tuntun mereka di jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi kami semua lebih dari yang kami minta, lebih juga dari yang kami pikir. Dan ketika kami mengalami hal itu, kami bersyukur kami punya Tuhan yang peduli dengan hidup kami, yang mengasihi kami di setiap musim hidup kami. Terima kasih ya Tuhan.
sebentar kami akan pulang ke kehidupan kami. Biarlah perjumpaan kami dengan Tuhan lewat ibadah kami menyukahkan hati kami. Kami pulang dengan membawa berita damai sejahtera. Kami yang tinggal dan mengelola apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Berikanlah kami hati yang tulus, hati yang mengasihi Tuhan lewat pekerjaan pelayanan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kami beserta puji-pujian, hormat dan sembah kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari berdiri untuk kita terima pengutusan dan berkat. Minta maaf, silakan duduk kembali. Ada warta jemaat. Shalom. Majelis Jemaat menyampaikan salam damai sejahtera dan selamat berbahagia kepada seluruh jemaat Maranatha, serta jemaat tamu yang hadir beribadah bersama dalam ibadah minggu ini. Dalam rangka pertukaran pelayan teritori 3 klasis Kota Kupang Imur, maka ibadah hari ini dilayani oleh ibadah pertama, Pendeta Emma Falo dari Jemaat Tamariska Maulafa. Ibadah kedua, Pendeta Aleida Salean Sola dari Jemaat Kaisarea BTN. Ibadah ketiga, Pendeta Lucia Nakmova Ulang dari Jemaat Lahairoi Tova. Ibadah keempat, Pendeta Emeritus Ira Batubara Wonlele dari Jemaat Kaisarea BTN. Pendeta Yusuf Nakmova memimpin ibadah di Jemaat Kaisarea BTN pukul 9 pagi. Pendeta Soleman Uliloni memimpin ibadah di Jemaat Lahairoi Tova pukul 8 pagi. Pendeta Flora Welfart Manafe memimpin ibadah di Jemaat Tamariska Maulafa pukul 7 pagi. Pendeta Vivi Siarbalo memimpin ibadah di Jemaat Tiberias TDM pukul 7 pagi. Pendeta Emeritus SV Niti memimpin ibadah di Jemaat Bethesda Maulafa pukul 7 pagi. Majelis jemaat yang akan melayani dalam ibadah Minggu 22 Februari adalah sebagai berikut. Ibadah pertama, Rayon 5, 16, dan 18. Ibadah kedua, Rayon 7, 11, dan 14. Ibadah ketiga, Rayon 9, 12, dan 13. Ibadah keempat, Rayon 2, 15, dan 27. Paduan suara vokal grup yang akan mengisi liturgi pada Minggu 22 Februari adalah ibadah pertama, paduan suara Getsemani dan vokal grup Elevate. Ibadah kedua, paduan suara pemuda dan trio Elroy. Ibadah ketiga, paduan suara Kapak dan vokal grup El Sora. Pemuda Teritori 3 Klasis Kota Kupang Timur akan melaksanakan ibadah pada hari Kamis 19 Februari pukul 19 malam di Jemaat Tiberias TDM. Kaum Bapa akan melaksanakan ibadah gabungan pada hari Kamis 19 Februari pukul 6 petang. Rayon bertugas adalah Rayon 1, 2, 3, 4, 5, dan 26. Unit Pembantu Pelayanan Perempuan akan melaksanakan ibadah gabungan pada hari Kamis 26 Februari pukul 5 petang di gereja. Rayon bertugas adalah Rayon 1, 2, 3, 4, dan 5. Paduan suara dan vokal grup yang mengisi liturgi adalah Rayon 9, 25, dan paduan suara perempuan. Perkunjungan unit pembantu pelayanan, Badan Pengurus Perempuan dan Pendeta Pendamping ke rumah Ibu Weli Sinlai Kiuk di Rayon 4 pada hari Kamis 19 Februari 2026. Latihan paduan suara perempuan dilaksanakan setiap hari Selasa dan Sabtu pukul 5 petang di gereja.
Unit Pembantu Pelayanan Pasutri akan melaksanakan ibadah dan syukur ulang tahun kedua Unit Pembantu Pelayanan Pasutri pada hari Jumat 27 Februari pukul 6 petang di gereja. Badan Pendidikan membuka pendaftaran bagi jemaat yang ingin mengikuti katekisasi umum. Selain itu, kami mengundang pasangan yang merencanakan pernikahan untuk mendaftarkan diri dalam katekisasi pranikah sebagai salah satu syarat pelaksanaan pernikahan. Pendaftaran dibuka hingga tanggal 24 Februari pukul 3 petang. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada papan pengumuman gereja. Pelayanan baptisan kudus akan dilaksanakan pada Minggu 22 Februari pukul 4 petang. Bagi Bapak Ibu yang ingin membaptis anaknya, dapat mendaftar di Sekretariat Gereja mulai 17 hingga 19 Februari. Penggembalaan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Februari pukul 10 pagi. Berikut tim pelayanan Hari Raya Gerejawi Paskah dan Pentakosta tahun 2026. Ketua, Bapak Joni Lolowang. Wakil Ketua, Bapak Martin Tahun. Sekretaris, Saudara Esri Timneno. Wakil Sekretaris, Saudara James Mansula. Bendahara, Ibu Heni Kedoh. Koordinator Seksi Acara, Ibu Maria Wila. Koordinator Seksi Perlengkapan dan Dekorasi, Bapak Ecin Dikir. Koordinator Seksi Humas, Ibu Honi Neno Bait, Koordinator Seksi Usaha Dana, Bapak Gerson Yakob, Koordinator Seksi Dokumentasi, Saudara Ute Sanu, Koordinator Seksi Konsumsi, Ibu Indriati Lolowang, Koordinator Seksi Keamanan, Bapak Sendi Rajamojo, Koordinator Seksi Kebersihan, Bapak Mordekai Menune, Koordinator Seksi P3K, Saudara Andre Lucci. Daftar anggota setiap seksi dapat dibaca pada papan pengumuman gereja atau pada warta cetak. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Opa Kekasih Fredik Teva di Rayon 2. Meninggal pada hari Senin 9 Februari. Pemakaman pada hari Kamis, 12 Februari. Gereja membuka lowongan tenaga sound system di gereja dan tenaga security di PPA TK Maranatha. Persyaratan dan informasi selengkapnya dapat dilihat pada papan pengumuman gereja. Rapat Panitia Pembangunan Pastori 4 ditunda ke hari Rabu, 18 Februari pukul 10 pagi di gereja. Mohon kehadiran semua panitia pembangunan pada rapat tersebut. Sekolah Kasih Yobel membuka pendaftaran murid baru tingkat TK dan SMA sampai 31 Maret 2026. Informasi selengkapnya dapat diperoleh pada saat pendaftaran. Sekolah Kristen Generasi Unggul menerima peserta didik baru tingkat SD. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada papan pengumuman gereja. Yayasan Persekolahan Bina Wirawan menerima murid baru untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Informasi selengkapnya dapat diperoleh pada saat pendaftaran. Universitas Kristen Satya Wacana membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur prestasi sampai 30 September 2026. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui adbisi.uksw.edu. Universitas Citra Bangsa membuka penerimaan mahasiswa baru periode bulan Februari hingga April 2026. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada papan pengumuman gereja. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 8 Februari mencapai total 1.898 jemaat, terdiri dari 726 jemaat laki-laki dan 1.172 jemaat perempuan.
Gereja menerima persembahan berupa 1 lembar selimut dan uang tunai Rp500.000 dari keluarga Teva di Rayon 2. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Laporan keuangan periode 7 Februari hingga 13 Februari mencatat saldo awal penerimaan Rp80.402.400, pengeluaran Rp9.929.500, saldo akhir Rp70.472.900. Penerimaan untuk pembangunan Rp5.159.500, saldo akhir pembangunan Rp119.991.377. Demikian Warta Jemaat kami sampaikan. Atas perhatian seluruh jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari berdiri untuk kita terima pengutusan dan berkat. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai orang percaya kita diingatkan bahwa Allah telah mengampuni kita tanpa batas. Oleh karena itu kita pun mesti mengampuni sesama tanpa batas. Pengampunan dimaksud bukan hanya tentang melupakan kesalahan, tapi juga melepaskan diri dari rasa sakit dan kebencian. Di Minggu Sengsara, Tuhan Yesus yang pertama ini belajar tentang pengampunan yang tulus dari Tuhan Yesus di atas kayu salib, agar kita pun mampu melakukannya. Arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.